Bapak dan Ibu, beliau memiliki banyak prestasi dan pengalaman di organisasi. Yang pertama sebagai Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Karangasem tahun 2011-2016. Kemudian beliau juga sebagai andalan pengurus Kuarda Bali masa bakti 2013-17. Kemudian beliau sebagai Wakil Ketua Abdi Masgana Kuarcap Karangasem. Berikutnya beliau sebagai Wakil Ketua Puslitbangda Kuarda Bali tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian beliau juga aktif sebagai Ketua MGMP Fisika SMK Provinsi Bali 2018 sampai sekarang. Beliau juga sebagai pengurus jurnal Japri IGI Bali tahun 2020 dan beliau sebagai instruktur virtual koordinator training VCT Semio wilayah Bali. Pengalaman sebagai penyaji lumayan banyak Bapak dan Ibu. Beliau sebagai penyaji workshop pembuatan kelas maya di MGMP Fisika SMK tahun 2019, sebagai penyaji webinar IGI Bali, kemudian sebagai penyaji workshop pembuatan media pembelajaran berbasis Google Sheets di MGMP Tata Boga SMK tahun 2020, dan beliau juga sebagai penyaji webinar IGI Bali, pengumuman online dan publikasi surat keterangan lulus. Nah, jadi banyak prestasinya beliau. Jadi pada hari ini beliau akan mendampingi Bapak dan Ibu maksimal sampai jam pukul 11. Jadi seperti biasa kegiatan akan dibagi dua ke jenis. Yang pertama tatap muka dengan pikon, kemudian akan diadakan praktek langsung. Nah, untuk kalau ada yang ingin mengetahui kontak medsos beliau, jadi kontak medsosnya untuk di email, alamatnya ekayasdika@gmail.com, kemudian FB-nya Iputu Eka Yasdika. Lengkap juga biasanya kontak-kontak dengan HP, nomornya beliau 085 935 020 197. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini beliau akan menyampaikan materi tentang merancang kelas maya di Google Classroom. Jadi untuk efektivitasnya kegiatan pada hari ini kami persilahkan Pak Putu untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab, silahkan Bapak Ibu raise hand maupun tulis di chat. Lurus Pak Putu, terima kasih. Terima kasih Bu Nengah Sari atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Izinkan saya mengaturkan pangastung kare panganjali umat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas yang hadir di room atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, KKPS, Korwas, mungkin pengawas, dan Ketua Panitia Pelaksana webinar pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Apakah suara yang sampaikan terdengar? Oh, inggih. Terima kasih. Ya, sudah banyak tadi dijelaskan tentang kurikulum VT. Jadi memang tiang kecil di Karangasem di Jalan Tung Surapati Gang Sedap Malam. Kemudian karena sudah berkeluarga, tiang tinggal di Denpasar. Jadi PP kesehariannya ke SMK Manggis. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja perkenalan singkat. Kita langsung kepada materi. Saya akan share screen materi hari ini tentang pengelolaan kelas maya Google Classroom. Masih loading, ini share screen-nya. Sharing. Maaf, suara kurang Bu. Ya. Maaf, suaranya terputus, Pak Yas.
Iya, ini sudah masuk. Durung Pak Yas, durung. Oh, nggih, masih loading ini. Nggih, nggih. Ditunggu dumun Bapak dan Ibu nggih. Nah, sudah. Ya, masih loading. Share screen-nya. Ini sudah munculkah layarnya? Ampun Pak Yas, ampun. Oh, nggih. 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 Yang slideshow dulu, F5. Kelihatan nih. Sudah Pak, sudah. Durung slideshow-nya durung. Itu tampilan nggih Pak, jero coba nanti. Slideshow sebentar. Nah, sudah nih. Ampun Pak Yas, ampun. Nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan materi tentang Google Classroom. Sebelumnya, memang Google Classroom ini adalah salah satu LMS atau Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran yang paling favorit yang digunakan saat ini. Di samping LMS yang lain ada Moodle, ada Edmodo, Schoology, dan banyak lain lagi. Tapi yang paling saya lihat lebih banyak menggunakan adalah Google Classroom. Karena Google Classroom ini simple, jadi mudah digunakan, mudah dipelajari. Jadi gampang ketika kita melihat fitur-fiturnya dan sangat sederhana. Saya next. Sinyalnya enggak bagus. Bagaimana Bapak Ibu? Terdengar suara Tiang? Mohon masukan apakah Oke, jelas Kak, ya. suaranya? Jelas Kak, ya, tapi banyak ini mungkin yang masih gini. Oh, nggih, Kak. Kedengaran Kak, kedengaran. Oh, nggih. Yang lain nggih. Yang lanjutkan, nggih. Nggih. Memang kalau Google Classroom ini kita tidak bisa teorikan, artinya habis ini klik ini, habis ini klik ini, tidak bisa dipaparkan secara gamblang begitu di Google Classroom. Tapi sebaiknya langsung ke pelaksanaan atau langsung ke pembuatan, langsung ke tutorialnya begitu. Tapi secara umum beginilah kerangka kerja yang akan kita lakukan pada saat Google Classroom. Yang pertama tentu adalah membuat akun Gmail. Ini yang pertama. Bapak Ibu semua pasti punya akun Gmail. Kalau sudah punya HP smartphone, pasti pada saat mendaftarkan di Play Store-nya sudah punya akun Gmail. Apabila Bapak Ibu sudah punya akun Gmail, maka aplikasi bawaan Google lainnya pasti sudah ada. Seperti Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Site. Dan salah satu aplikasinya adalah Google Classroom. Jadi sudah punya akun Google pasti sudah bisa langsung login ke Google Classroom. Dan enaknya lagi, dengan menggunakan Google Classroom ini, siswa tidak perlu login lagi di HP-nya karena dia sudah login Gmail. Tinggal install aplikasinya, share kode kelas, langsung sudah bisa masuk. Baik, saya lanjutkan. Setelah Bapak Ibu punya akun Gmail, Bapak Ibu lanjut masuk ke web browser.
sebenarnya pada saat setting Google Classroom bisa juga lewat HP. Tapi kita sebagai guru lebih enak lewat komputer atau laptop karena layarnya lebih lebar dan bisa lebih mudah dalam pengoperasiannya. Kemudian masuk ke kita buka browser, ketik di sini classroom.google.com di pencarian browsernya. Browsernya bisa Bapak Ibu menggunakan Mozilla ataupun juga bisa menggunakan Chrome. Kemudian setelah masuk ke Google Classroom, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu membuat kelas atau create class. Setelah membuat kelas, Bapak Ibu sudah masuk ini ke Google Classroom-nya. Setelah itu tinggal mengundang siswa. Setelah membuat kelas, Bapak Ibu akan tahu kode kelasnya apa. Mungkin selama proses pelatihan ini Bapak Ibu sudah masuk ke kelas yang telah dibuat, itu sebagai siswa. Nah, saat ini Bapak Ibu pelatihan membuat Google Classroom sebagai guru. Setelah mendapatkan kode, Bapak Ibu bagikan di WA grup siswanya masing-masing. Silakan anak-anak masuk dengan kode sekian, dibagikan. Nah, kemudian anak-anak masuk menggunakan kode tersebut ke dalam kelas. Setelah anak-anak masuk, atau sebelum juga masuk, boleh Bapak Ibu rancang dulu apa yang akan disampaikan. Ataupun undang dulu siswanya boleh, kemudian sambil proses merancang kelasnya. Adapun yang akan dirancang dalam kelas tersebut, membuat absen. Kemudian tersimpan rapi di Google Drive, di penyimpanan cloud. Di Google Drive-nya sudah ada classroom-nya. Jadi kalau diminta untuk membuat laporan, Bapak Ibu tinggal membuka Google Drive-nya, cari classroom, cari kelasnya, tinggal copy. Semua file sudah terstruktur di sana. Itu bagi Bapak Ibu guru. Kemudian bagi Bapak Ibu kepala sekolah bagaimana? Nah, ini tergantung kebijakan masing-masing. Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa membuat kelas. Mungkin di judulnya sebut manajemen sekolah atau manajemen SD negeri berapa gitu. Jadi pesertanya adalah guru-guru. Yang membuat admin adalah kepala sekolah. Nah, guru-guru di sana membuat, kemudian bisa share dokumen berupa administrasi pembelajaran. Misalnya RPP satu halamannya di sana di-share. Jadi tidak ada lagi menggunakan print, biaya nge-print tidak ada, semua paperless. RPP semua digital dikirim ke Google Classroom kepala sekolahnya. Dan di setiap kelas Bapak Ibu kepala sekolah bisa masuk sebagai guru pendamping atau ya hanya memantau sajalah, kepala sekolah memantau di sana sebagai guru, karena guru bisa tidak hanya satu, bisa 2, 3 dan seterusnya masuk ke dalam gurunya ke sekolah. Begitu juga dengan pengawas, Bapak Ibu pengawas juga bisa membuat Google Classroom ini untuk sebagai media komunikasi dengan sekolah binaan dan Bapak Ibu guru binaan. Kalau tidak salah pengawas itu harus memiliki sekian orang guru binaan, misalnya 40 orang guru binaan dari berbagai macam sekolah. Jadi itu bisa dibuatkan. Tentu bisa dengan pelaporan-pelaporan sesuai dengan permintaan dari admin, dalam hal ini pengawas. Jadi guru, kepala sekolah, pengawas, semua bisa menggunakan Google Classroom ini. Di era pandemi saat ini yang semua serba
online digital. Dari segi kuota untuk Google Classroom tidak terlalu banyak, kecuali kita menggunakan Google Meet ataupun Webex atau Zoom ya tentu yang lebih banyak kuota. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengupload file, kemudian membuka teks, itu tidak terlalu banyak, sama seperti membuka aplikasi lainnya. Dan enaknya Google Classroom ini hanya sekali install di HP, Google Classroom, kemudian bisa untuk kelas-kelas selanjutnya. Misalnya ada 6 guru di sekolah itu membuat Google Classroom, kita bisa, sebagai siswa kita bisa join ke 6 kelas itu dengan satu aplikasi saja. Nanti saya akan tunjukkan. Next. Nah, ini langkah-langkah membuatnya sepintas saja. Setelah masuk Google, masuk titik ini, kalau sudah pernah memiliki Google Classroom, ini saya sudah ada beberapa. Ini Bapak pengawas saya, Pak Wayan Swante, membuat juga kepengawasan untuk guru-guru kami di SMK Magis. Kemudian klik tanda plus untuk buat kelas. Kalau kita sebagai siswa ya gabung ke kelas. Kalau sebagai guru klik buat kelas. Kemudian diisi identitasnya, kelas apa, kemudian semester berapa, mata pelajaran apa, ruangan. Ini tidak wajib, ini yang wajib adalah yang paling atas saja. Nama kelas, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran. Kemudian setelah masuk kelas atau setelah buat kelas, Bapak Ibu di pojok ini akan menemukan sebuah kode. Kode kelas inilah yang dibagikan. Ini kode kelasnya setelah di zoom, diperbesar. Mohon Ibu Nengah bantu mute kalau ada peserta yang masih baru join. Kemudian ada menunya, ada 4 saja, simple. Ada menu forum, mungkin kalau settingan bahasa Inggris stream di sini. Kemudian ada classwork, kemudian ada member, kemudian ada grade, nilai. Jadi hanya ini saja. Di forum ini seperti dinding wall di Facebook. Jadi semua yang diketik di forum ini semua siswa bisa lihat. Tugas kelas ini untuk melihat tugas-tugasnya. Materi juga ada di sini. Anggota di sini untuk melihat anggota teman kelasnya. Nilai ini untuk melihat nilai yang telah diberikan oleh guru. Jadi simple. Kalau di menu tugas ada beberapa materi atau tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Ini akan kita bermain di sini, kita akan coba-coba. Kemudian, jadi terima kasih, itu singkat saja dulu secara teori ya. Kita langsung ke praktek saja. Bagaimana Bapak Ibu, sampai di sini sudah jelas suara yang saya sampaikan? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Saya akan share screen cara membuat Google Classroom. Bapak Ibu, langkah pertama adalah masuk ke akun Gmail Bapak Ibu sekalian. Di sini saya sudah masuk ke akun Gmail saya. Tinggal Bapak Ibu klik Google-nya di sini. Nah, klik 9 titik yang ada di pojok, kemudian scroll ke bawah. Nah, semua ini adalah aplikasi Google, Play Store, YouTube, Google Drive, semua ini aplikasi Google. Nah, kita scroll ke bawah, cari yang Google Classroom. Ya. Oh, tidak ada karena saya sudah buka dulu. Kita ulang lagi, cari Google Classroom. Ya, biasanya di sini ada Google Classroom. Kalau tidak ada, langsung ketik aja di sini Classroom.
Classroom Google. Nah, website resminya adalah classroom.google.com. Ini website resminya. Bapak Ibu setelah login tadi, nah, bisa menggunakan akun yang mana saja yang Bapak Ibu punya. Jadi jangan keliru memasukkan akun yang mana akan ditetapkan sebagai kelas. Kemudian kita login ke Google Classroom. Masih menunggu loading. Nah, ini adalah akun Google yang saya buat sebelumnya. Jadi kebetulan saya sudah menggunakan 2 tahun yang lalu. Jadi ada perbedaan, yang dulu tidak ada grid, yang sekarang sudah muncul menu grid. Jadi otomatis ini terupdate. Nah, kelas yang akan kita gunakan saat ini, kita akan buat kelas baru, Bapak Ibu. Kelas baru caranya plus di sini. Ada 2 pilihan. Kalau kita sebagai siswa, gabung ke kelas. Kalau kita sebagai guru, buat kelas. Klik buat kelas. Ini ketentuannya dicentang saja, lanjutkan. Nah, di sini misalnya saya kebetulan ngajar tata boga, ngajar kuliner. Di sini saya ketik misalnya kelas atau boga dasar, mata pelajaran boga dasar 10 TB1. Sebentar Pak Yas, bisa minta gini dulu. Iya, ya. Pak, untuk bukti fisik tugasnya ini kan tiap-tiap tahapannya kan perlu dipoto atau gimana nanti tugasnya ini? Oh, untuk bukti fisiknya nanti Bapak Ibu membuat Google Classroom. Ya. Kemudian nanti akan diberikan linknya, Google Form-nya oleh Pak Ngatan. Nanti Bapak Ibu akan kirim ke sana, mungkin dalam bentuk screenshot gitu, atau link mungkin, atau kode kelas. Nanti Pak Ngatan yang akan memberikan. Jadi tidak harus setiap tahap ini di screenshot, Bapak Ibu. Oh gitu ya. Mungkin screenshot bagian tugasnya, screenshot bagian anggota kelasnya. Nanti akan ada anggota kelas di Bapak Ibu buat, bisa sesama teman di pelatihan ini, bisa juga teman dari luar. Mungkin berapa, mungkin 10 atau 20 siswa mungkin. Guru ya, kalau siswa saat ini mungkin lagi susah kalau ada siswa saat ini. Mungkin itu, saya lanjutkan ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang wajib hanya di atas ini saja, di bagian nama kelas ini wajib. Sisanya boleh nggak diisi, tapi saya isi aja dengan semester ganjil. Kemudian tahun 2020-2021. Nah, di sini mata pelajaran bisa boga dasar, kemudian ini bisa dikosongkan hanya kelas saja. 10 TB1 gitu, boleh. Ruangan boleh diisi, boleh tidak, tinggal klik buat. Ini masih loading, sudah membuat ini. Nah, otomatis langsung terbuka ya. Jadi kalau Bapak Ibu buat banyak kelas, di sebelah kiri ini nanti akan muncul kelas-kelas yang Bapak Ibu buat. Yang di sini adalah kelas yang terbaru ya, paling atas. Nah, ini adalah tampilan awal Bapak Ibu membuat kelas. Tadi sudah saya buat kelas 10 TB1 semester ganjil. Nah, sayangnya mata pelajarannya yang tidak muncul di sini. Ini bisa diedit sebenarnya. Nah, nanti sebaiknya di kelas ini masukkan saja mata pelajarannya ya. Tadi saya masukkan mata pelajaran, ternyata tidak muncul. Nah, langkah selanjutnya, ini ada menu-menu, ada 4. Ini forum, saya bilang tadi adalah ini wall. Mungkin ketik di sini. Jadi untuk semua siswa bisa. Misalnya selamat pagi, gitu. Atau apa misalnya, terserah Bapak Ibu. Diposting. Bisa juga dilampirkan video, boleh. Ini adalah forum. Semua siswa bisa melihat yang sudah terdaftar ya. Semua siswa bisa. Kemudian di tugas kelas,
ini masih kosongan. Ini adalah tempat kita menaruh materi dan lain-lain. Kemudian di anggota kelas ini melihat siapa gurunya. Kalau mau nambah lagi boleh klik tambah, undang misalnya siapa email kepala sekolah atau email wakaseknya atau email guru yang lain. Kalau misalnya tim teaching dengan guru yang lain. Ini siswanya bisa diundang via email atau lebih simpel pakai kode kelas. Ini nilai masih kosong karena belum saya nilai. Nah, ini tampilan awalnya. Kalau header itu yang warna hijau ini bisa diganti. Misalnya bisa pilih tema, klik pilih tema. Jadi simpel sekali. Kalau kita misalnya temanya boleh-boleh saja pilih ada di sini. Misalnya Bapak Ibu ada foto bersama dengan kelas tersebut, boleh diupload. Dia akan menggantikan headernya ini. Itu tentang di forum. Kemudian selanjutnya membagi. Nah, langkah pertama adalah membagi kode kelas. Ini kode kelasnya kecil, supaya zoom tinggal diklik tampilan besar ini, dia akan zoom. Kemudian klik ini, saya copy, kemudian buka WhatsApp Bapak Ibu, kemudian cari TOT pelatihannya atau grup kelasnya, saya share di sini. Nah, saya share di grup, kemudian silahkan anak-anak. Nah, itu tinggal masuk kelas. Seperti itu, simple. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan. Selanjutnya kembali lagi. Sekarang saya mau masuk sebagai sebagai siswa. Karena tampilan guru dengan siswa itu berbeda. Sehingga ketika siswa bertanya kepada kita, Pak gimana caranya? Nah, beda tampilannya antara tampilan guru dengan tampilan siswa. Lebih lengkap tampilan guru. Nah, tentu ini saya tidak bisa dengan akun yang sama, saya pindah dulu. Akun yang berbeda. Kemudian saya masuk ke nanti akun siswanya adalah istrinya Bapak Ibu atau anaknya pinjam HP-nya, masuk di sana sebagai siswa. Jadi ketika Bapak Ibu ngirim tugas, lihat di akun siswanya, oh seperti ini tampilannya. Jadi boleh diubah-ubah, boleh, dia tidak akan rusak software ini karena sifatnya online. Jadi klik ini nggak masalah, terhapus nanti buat lagi gitu. Itu saja resikonya, terhapus saja resikonya. Kemudian saya coba dulu invite, ini klik, saya kopikan kodenya, copy kode, kemudian saya masuk kelas sebagai siswa. Klik plus, gabung ke kelas. Kemudian saya di sini paste, paste, gabung. Ya, masih loading. Ya, sudah gabung. Nah, ini saya, sudah ada. Yang saya ketik tadi, selamat pagi, sudah ada. Ini saya sebagai siswa. Profilnya warna merah. Kalau Bapak Ibu belum ada foto profil ini, berarti Bapak Ibu di akun Gmail-nya belum mengganti profil. Jadi di Google Classroom nggak bisa ganti profil, yang bisa adalah masuk ke akun Gmail Bapak Ibu, di sana ganti profil. Atau tambahkan profil baru berganti, ini warna merah profilnya. Gurunya warna kuning, hijau ke kuning-kuningan. Nah, demikian sebagai guru dan sebagai siswa. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian mohon kalau ada kurang jelas mohon disampaikan, ataupun ada pertanyaan boleh langsung ketik di chat room sambil menunggu nanti proses tanya jawab. Saya lanjut ke tugas kelas. Jadi setelah Bapak Ibu mengundang siswa, sekarang ke tugas kelasnya. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa share berupa dokumen sebagai modul, yaitu materi. Kalau di bahasa Inggris mungkin material gitu. Nah, materi apa yang Bapak Ibu akan share? Misalnya bahan ajar, materi garnish. Kebetulan saya mengajar boga.
basic saya sebenarnya fisika, saya ikut kalian ganda boga, jadi ya numpang mata pelajaran. Makanya saya masih tetap sebagai ayah dulu di MGMP fisika, tapi mata pelajaran seharian saya memang boga, ajar boga. Nah, jadi ketik judul bahan ajar, kemudian deskripsi ini adalah penjelasan dari judul, misalnya silahkan simak modul dan kerjakan latihan yang ada dalam modul. Itu misalnya, boleh. Atau hanya menyimak saja boleh. Kemudian tambahkan modulnya. Jadi di sini judul dan deskripsi hanya judulnya, kemudian keterangan, deskripsi itu keterangan, boleh diisi, boleh tidak, opsional ya. Tambahkan inilah link yang akan mengikuti judul itu, istilahnya gandengan. Kita bisa gandeng dari Google Drive maupun dari file. Tentu yang saya akan gunakan di sini dari file ya. Klik file, kemudian pilih modul atau bahan ajar yang Bapak Ibu share ke siswa. Pilih dari perangkat. Kemudian ini masih loading. Nah, kemudian ini bahan ajarnya saya klik. Bahan ajar bisa dalam bentuk Word, PDF maupun dokumen lainnya. Setelah terupload, ini belum terupload karena kita belum klik upload, dia baru masuk saja. Bisa mau tambahkan file lagi boleh, banyak file nggak masalah. Ya, misalnya catatan misalnya. Terserah Bapak Ibu berapa file boleh. Kemudian klik upload. Proses akan ada proses masuk. Kemudian setelah itu Bapak Ibu buat topik. Misalnya topiknya kita ganti menjadi bahan materi pelajaran. Itu topiknya. Ya. Yes. Jadi semua bahan materi masuk ke topik ini. Topik ini ibaratkan sebuah folder, jadi masuk ke sana. Tinggal postingnya untuk siapa? Tentu untuk semua siswa ya. Posting. Nah, setelah diposting, nah dia muncul di sini bahan materi pelajaran di tugas kelas. Terus kita sebagai siswa ngecek apakah gurunya ngirim apa belum. Kita lihat, oh selamat pagi Pak Nengah Rustu sudah hadir. Kita lihat tugas kelas. Mungkin perlu di refresh ya. Nah, perlu di refresh harus. Nah ini bahan materi pelajaran sudah muncul. Saya sebagai siswa ini logo merah. Nah di sini sudah muncul bahan materi pelajaran. Tinggal diklik, kemudian dilihat materinya. Jadi ini online ya, bisa nanti di-download. Itu mengenai bahan materi. Kemudian bahan materi yang kedua mungkin seperti saya mengajar garnish, tentu ada prakteknya ya. Situasi pandemi begini, kita inginkan video praktek kita bagikan ke siswa. Caranya tinggal klik buat, kembali lagi ke materi, kemudian ini video pembelajaran. Silahkan tonton. Buat kesimpulan, buat daftar pertanyaan. Karena kadang-kadang kalau kita nge-share materi ke siswa, siswa enggan membaca tanpa ada tuntutan gitu. Jadi kita silakan tonton terus buat daftar pertanyaan. Nah, jadi ada feedback lah. Kemudian kita klik tambahkan, klik YouTube. Nah, karena materi saya tentang garnish, garnish itu adalah hiasan makanan. Jadi kita ketik saja di sini garnish dari tomat. Search, cari yang video yang paling singkat. Nah, ini 2 menit cara membuat garnish bunga mawar dari tomat. Klik tambahkan. Atau bisa pertanyaannya, buatlah langkah-langkah membuat garnish gitu misalnya. Boleh setelah dia menonton video ini. Jadi setelah itu klik topik, masuk ke bahan materi pembelajaran. Ataupun Bapak Ibu ingin topiknya berbeda, boleh klik buat,
Misalnya video pembelajaran. Setelah buat topping, posting. Nah, jadi akan ada dua topik. Topik bahan materi pembelajaran, topik video pembelajaran. Dalam bentuk PowerPoint pun bisa di-sharing. Itu tentang materinya. Nah, setelah Bapak Ibu membuat video pembelajaran dan bahan materi pembelajaran, Bapak Ibu buat absen juga boleh. Misalnya, Bapak Ibu minggu depan mau, atau hari ini Bapak Ibu mau mengajar dengan Google Classroom secara online. Bapak Ibu harus buat absen. Nah, ketik di sini bagian pertanyaan, klik tanda tugas kelas, kemudian klik buat. Klik pertanyaan di sini. Pertanyaan. Nah, di pertanyaan ini bisa buat absensi online. Jawaban singkat, pilih pilihan ganda, klik di sini hadir. Sebenarnya kalau opsi sakit, logikanya sakit sih nggak bisa dia masuk Google Classroom, tapi mungkin kondisi nggak enak badan, bisa masih buka HP, mungkin bisa dia melaporkan bahwa dia sakit. Alfa nggak usah, yang tidak absen pasti alfa gitu. Silakan absen. Nah ini kemudian di sini topiknya boleh pakai absensi. Buat topik baru, klik absensi. Batas waktu absensi bisa disetting hari ini gitu. Sampai hari besok boleh, atau sampai hari ini batasnya jam berapa, sampai jam 23.59 sampai tengah malam nanti. Ini kita tanyakan. Ya. Nah, absensi. Jadi siswa yang masuk akan hadir ke sini, klik absensi. Misalnya seperti saya sekarang sebagai siswa, klik bahan ajar. Ini perlu refresh dulu. Saya sekarang selaku akun siswa ya, akun foto merah. Kelasnya. Nah, di tampilan siswa berbeda adalah dia tidak ada menu kode kelas di sini, kemudian tidak ada grade. Di sini tidak ada grade, di guru baru ada. Di sini ada alur apa yang saya lakukan. Jadi dari mengupload bahan ajar, mengupload video, membuat absensi, ini ada. Dan enaknya lagi, Google Classroom ini ada notifikasi atau pemberitahuan lewat akun Gmail Bapak Ibu. Jadi Gmail-nya itu dia akan ada masuk notifikasi bahwa Kayas Dika memposting pertanyaan baru. Walaupun dia tidak sedang membuka Google Classroom. Jadi akan ada muncul notifikasi. Selanjutnya yang diberikan oleh guru. Nah, ada absensi. Jadi saya tinggal klik absensi. Ada menu silahkan klik absen. Saya hadir, klik hadir. Serahkan. Oke, kemudian ada tidak. Ya, tinggal serahkan saja. Oke. Nah, seperti itu. Di sini juga kelihatan atau isi komentar pribadi juga bisa, boleh saya hadir, atau misalnya sakit, saya sakit Pak karena saya panas badannya gitu misalnya. Komentar pribadi ini akan hanya kepada guru saja. Tapi komentar kelas ini umum, semua bisa melihat di komentar kelas. Ini untuk absensi. Sebenarnya poin pun sebenarnya tidak diisi. Tadi settingannya diubah aja. Untuk poin tidak usah diisi. Mungkin bisa saya edit. Nanti pada saat buat absensi, poin tidak isi ya. Karena akan hadir. Ini sudah ada 4 yang absen. Nah, ini poin bisa tidak dinilai karena absen. Nah, seperti itu. Satu diserahkan, 4 diberikan. Berarti sudah ada teman-teman yang hadir. Ini mungkin sudah ada 4 yang hadir. Saya sudah bagikan tadi di WA Group. Jadi sudah ada yang hadir, ngabsen. Lanjutkan materinya. Mohon
masukan kalau mungkin saya terlalu cepat atau bagaimana. Nanti juga akan ada rekamannya mungkin di-share sama panitia. Selanjutnya setelah Bapak Ibu buat bahan ajar, men-share bahan ajar, video, absensi. Selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat tugas. Jadi klik plus buat. Yang sudah kita tadi lakukan adalah membuat topik, membuat materi, membuat pertanyaan absen. Nah, sekarang kita akan membuat tugas. Sebelum itu saya akan buat topik dulu tentang tugas. Klik paling bawah topik. Nah, topik tadi saya buat ketika setelah mengklik tugas, tapi kali ini saya akan buat topik terlebih dahulu. Topiknya adalah tugas, kumpulan tugas. Kumpulan tugas, tambahkan. Nah, kumpulan tugas. Di kumpulan tugas ini kita masuk dulu. Belum, kita keluar lagi. Di tugas kelas, kita buat, klik tugas. Nah, sekarang kita akan membuat tugas, Bapak Ibu. Tugas umumnya adalah kita berikan tugas, siswa membuat, kemudian memfoto tugas itu, dikirim ke Google Classroom, baru kita periksa. Contoh, tugasnya adalah misalnya buatlah praktek. Ini tugas praktek ya. Buatlah praktek membuat garnish atau praktek membuat garnish. Di petunjuk kita isi kata-katanya. Buatlah tugas praktek membuat garnish dengan satu bahan yang ada di rumahmu. Ya, itu misalnya. Ini saja. Kemudian settingannya, poinnya maksimal 100, batas waktu mungkin kita kasih minggu depannya. Waktu boleh diisi, boleh tidak. Kemudian topiknya nanti bisa kemasukkan ke tugas. Rubrik ini lebih detail lagi. Misalnya kerapian, kebersihan, teknik. Jadi seperti itu rubrik. Jadi dalam nilai itu udah lagi dibagi-bagi. Kalau mau simple tidak usah, sekalian saja, 1 kali penilaian. Kemudian tinggal klik tugaskan. Muncul di atas, tidak masuk ke dalam kumpulan tugas ini, dia muncul di atas. Tinggal caranya masukkan, tinggal klik tahan, drag dia, tahan geser. Kita masukkan ke topik mana yang akan kita gunakan. Masuk ke topik kumpulan tugas. Nah, sudah ada di sini. Jadi sudah ada kumpulan tugas 1, mungkin praktek membuat garnish. Sebagai siswa, apa yang akan kelihatan? Kita lihat lagi sebagai siswa ini. Sekarang saya masuk sebagai siswa. Masih loading. Masuk ke kelas. Kemudian ini bisa klik dari sini juga, bisa klik tugas kelas. Nah, setelah anak-anak melihat bahan materi, video pembelajaran, lakukan absensi, kemudian dia klik kumpulan tugas praktek garnish ini. Lihat tugas. Nah, di praktek, di tugas ini akan melihat buatlah tugas praktek membuat garnish. Kalau anak itu tidak mengerti tentang tugasnya, dia bisa klik di komentar kelasnya. Pak, apakah tugasnya dikirim dalam bentuk foto atau video gitu misalnya. Ya, di sini ada komunikasi. Kirim. Temannya bisa melihat pertanyaan temannya yang tidak mengerti, teman-teman yang lain bisa melihat. Gitu. Kemudian saya sebagai guru bisa menjawab di praktek tugas ini komentar yang dilakukan oleh siswa. Loading. Oh, sudah ada tanda 1, berarti ada komentar. Pak, apakah tugasnya dikirim dalam bentuk foto? Cukup foto diri dengan garnishnya, itu misalnya.
Kalau nggak ada foto diri, nanti garnish yang di internet di copy gitu. Ya, seperti itu. Ya, di refresh. Nah, sekarang yang akan saya praktekkan bagaimana cara mengirim tugas siswanya. Nah, cara mengirim tugas itu, nah ini sudah saya jawab. Cukup foto diri dengan garnish. Tinggal klik tugas Anda ini. Klik tambahkan. Nah, tambahkan ini apakah dalam bentuk tentunya, atau klik gambar boleh, atau file boleh. Nah, saya klik file saja. Kemudian klik pilih dari perangkat untuk mengambil tugas foto. Nah, saat ini saya menjelaskan proses mengupload tugas dari Google Classroom. Ini yang akan dilakukan siswa-siswa kita. Anggaplah gambar ini adalah foto garnish yang saya tugaskan. Di sini ada. Ini adalah foto garnishnya. Saya tinggal klik, kemudian open, kemudian upload. Proses mengupload, ditunggu. Nah, ditunggu masih mengupload ya. Nah, kalau sampai seperti ini belum selesai diserahkan karena guru belum menerima, karena siswa belum menyerahkan. Karena gambarnya ada 2, ini baru 1, klik tambah lagi, klik file lagi. Misalnya gambarnya berupa tugas yang dia kerjakan di buku latihan, ada 2 lembar gitu. Jadi tidak cukup 1 lembar. Nah, ini aja. Oke, lampirkan gambar. Upload. Ini saya proses mengupload 2 tugas. 1 tugas terdiri dari 2 gambar. Nah, sudah terupload, baru tinggal serahkan. Klik lagi sekali serahkan. Ini adalah proses mengirimkan tugas kepada guru. Di komentar pribadi bisa diisi. Bapak, saya sudah mengirimkan tugas. Mohon diperiksa. Nah, seperti itu misalnya. Klik kirim. Komentar pribadi ini hanya gurunya, tapi di grup, di komentar kelas ini semua siswa bisa melihat. Setelah mengirimkan, Bapak Ibu akan dapat notifikasi bahwa si Anu, si A mengirim tugas. Gitu. Kita lihat. Jadi karena ini kita gunakan 2, jadi harus ada loading-loadingnya dulu. Nah, kumpulan tugas, kita klik praktek membuat garnish, kita lihat tugasnya. Sudah ada 12 orang yang bergabung. Sudah ada 12 orang yang diberikan tugas, tapi hanya 1 yang baru menyerahkan. Ini kelihatan ada lampiran. Hanya ini yang Yas Family Channel inilah yang sudah ngumpul tugas. Sedangkan Bu Eni, Pak Gede Wiarsi ini belum ngumpul tugas. Baru hanya menyerahkan. Sudah menerima tapi belum ngumpul tugas. Nah, sekarang saya akan menilai ini si Yas Family Channel ini, saya akan nilai. Bisa langsung di sini kasih nilai. Berapa 80 gitu. Atau klik, kita periksa dulu lah. Jangan langsung sekedar ngasih nilai. Kita periksa, hargai pekerjaan siswa. Klik Yas Family Channel ini. Nah, kelihatan tugasnya. Tugas siswa kelihatan. Kemudian kita klik buka gambar. Jadi di sini beratnya guru harus membuka filenya satu-satu gitu. Memang memeriksa hasil pekerjaan memang harus satu-satu. Ini ceritanya sudah. Kemudian kita kasih nilai di sini. Misalnya 85 gitu kita kasih nilai. Terus bisa kita komentari. Sudah bagus. Tingkatkan dan pertahankan. Nah, jadi ada komentar secara personal kepada siswa. Misalnya nih, Yas, pekerjaannya, panggil namanya dia, sebut namanya dia, Yas, pekerjaannya sudah bagus. Tingkatkan dan pertahankan. Posting. Tapi ini hanya dengan berdua saja. Kalau kita tidak ingin penilaiannya terbuka, cukup sampai di sini selesai.
kita sudah kasih nilai dia dalam bentuk 85, tapi tidak kita kembalikan. Tapi penilaian yang baik itu adalah terbuka, kita kembalikan nilainya kepada siswa. Jadi siswa tahu berapa hasilnya, koreksinya. Nah, kita refresh lagi. Refresh, kemudian oh ini Pak Yuda sudah menilai, sudah memberikan juga tugasnya. Nanti kita lihat semua siswa. Nah, kita lihat ini sudah ada 2 orang yang menyerahkan tugas. Ini 1 yang dinilai, ini saya yang sudah menilai. Ini saya tidak klik lagi biar nggak lama loadingnya. Saya coba kasih nilai 100. Saya kasih 85 atau 90. Ini bisa langsung klik kanan, kembalikan. Sudah bagus, kembalikan. Ya, seperti itu caranya. Kemudian ini masih gelap, kita kembalikan nilainya. Ya, seperti itu, kembalikan. Nah, ini adalah proses penilaian. Jadi di umum nanti di atas ini ada urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan nama depan atau status. Ini berdasarkan status, ada yang sudah diserahkan, ada yang sudah ditugaskan banyak orang, terus ada yang sudah dinilai. Ini saya kasih 75 aja dah. Nah, kalau anak didik Bapak Ibu dia menyerahkan terlambat daripada hari yang sudah ditentukan, dia tetap bisa mengirim tugas, tetapi di sini di bawah nilai ini akan ada keterangan late atau terlambat. Kalau bahasa Indonesia dia terlambat. Kalau bahasa Inggris settingannya late. Nah, seperti itu terlihat tugas-tugasnya. Kemudian kita kembali lagi. Itu proses penilaiannya ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke awal, ke room. Ini Kak Arniti, teman di Pramuka ini, andalan cabang juga hadir. Ini di nilai yang sudah tadi saya berikan ada sekitar 4 orang, itu kita lihat di grid nilai. Nah, ini sudah ada di grid nilai, sudah saya lihat, maksudnya sudah saya berikan, ada 4 orang yang saya nilai tadi, mana ini 1 paling bawah, kemudian ini 2, 3, 4, ada 4 orang. Dan pada hari ini absennya sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah 9 orang yang absen. Nanti kalau ada lagi tugas-tugas lainnya di sini akan berjajar gitu ya, sampai ke belakang ini tugas-tugasnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi punya rekapannya, sudah direkap di sini. Tinggal ditransfer ke Excel. Nah, itu tadi adalah membuat tugas masih dalam bentuk memeriksa ya. Jadi prinsipnya dia akan mengirimkan tugas dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk Google Doc yang dikirim boleh, Google Slide yang dikirim juga boleh, ataupun video juga dikirim boleh, ataupun dalam bentuk link tugas boleh juga. Itu spesifik dalam bentuk tugas, tidak otomatis diperiksa. Selanjutnya kita lihat di mana file-file itu tersimpan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mengirim tugas tadi, kita lihat filenya ada di mana. Tinggal klik tugas kelas, klik folder drive class. Ini folder drive class. Klik foldernya, langsung masuk ke Google Drive, Bapak Ibu. Langsung masuk ke Google Drive. Jadi file-file tersebut akan tersimpan rapi di drive saya, masuk ke classroom foldernya, di dalam classroom masuk ke folder kelasnya, nama kelasnya ini. Kelas 10 Tata Boga 1 semester ganjil 2020-2021. Ini bahan ajar yang sudah saya masukkan.
Ini praktek membuat garnish, ini tugasnya yang sudah saya tugaskan tadi. Klik ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengcopy foldernya ini, bisa, tinggal di copy saja, di download maksudnya ini folder yang ada di Google Drive. Boleh. Kalau ingin mengkoleksi, ataupun mungkin ada laporan atau ingin melaporkan bukti fisik bahwa kita sudah mengajar, klik pada tombol ini, pada download. Di sini klik download. Nah, itu untuk melihat filenya ya Bapak Ibu, melihat file yang sudah dikirimkan oleh siswa. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Bagaimana suara masih jelas nih? Siap. Sangat jelas. Bapak Ibu, tadi itu melihat Google Drive-nya atau kumpulan file-file yang dikirim oleh siswa itu tersimpan rapi di cloud atau di penyimpanan awan namanya cloud. Jadi setelah kita buat akun Gmail, Bapak Ibu otomatis mendapatkan sebesar kuota penyimpanan free. Tersimpan filenya di Google Drive. Tugas-tugas kita juga tersimpan di sana. Selanjutnya Google Calendar. Klik Google Calendar. Google Calendar ini apa yang sudah kita berikan ke siswa, semua ada penyimpanannya. Ada kalau kita memberikan tugas di hari apa gitu, ada penyimpanannya di sini. Nah, ini baru satu kelihatan kumpulan dari tugas-tugas masih tersimpan di Google Calendar. Selanjutnya kita akan membuat tugas berupa kuis ya. Tadi sudah kita ngupload materi sudah, absensi sudah, kemudian memberikan tugas spesifik juga sudah. Selanjutnya kita akan membuat tugas berupa kuis. Klik tugas kuis. Tugas kuis ini berbarengan atau bergandengan dengan Google Formulir. Jadi Google Classroom menggandeng Google Formulir. Dan klik di sini judulnya mungkin untuk penilaian harian. Kerjakan secara individu. Kemudian di sini di blank quiz ini langsung klik. Jadi langsung membuat quiz di sini. Deskripsi kerjakan secara individu. Pilihlah salah satu jawaban dianggap paling benar. Nah, kita tipenya mungkin sebelumnya diisi dengan nama identitasnya. Kemudian di copy, kemudian kelas, kemudian di copy lagi absensi. Ini umumnya yang ada di ulangan ya, ulangan atau tugas. Absensi. Oke, sudah. Ini 3 ini nama, kelas, absensi. Kemudian kita pisahkan dengan section di pojok bawah ini.
Jadi bagian pertama adalah identitas, bagian kedua soal. Klik sini soal. Judul file juga bisa diganti, tinggal klik di sini, kasih kuis untuk penilaian harian. Harian 1. Ulangan harian gitulah. Nah, membuat soal, klik tanda plus di sini. Kalau Bapak Ibu mau isi gambar soalnya, tinggal klik sebelahnya di sini. Kembali lagi unggah gambar. Kalau mau ada gambar. Klik open. Nah, unggah lagi gambar. Kalau kita ingin ada gambar ya, dia akan muncul. Misalnya, garis. Apakah nama alat yang digunakan gitu misalnya. Seperti gambar di bawah ini. Ini opsinya adalah pilihan ganda, jawaban 1. Jawaban 2. Tergantung opsinya berapa Bapak Ibu mau, mungkin hanya 4 saja boleh. Nah, jawaban 1, 2, 3, 4. Kemudian karena ini adalah sebuah kuis, ini tinggal klik kunci jawaban. Dari keempat ini yang mana akan kita gunakan? Jawaban yang benar. Misalnya yang paling satu klik ini. Udah ada centang hijau ini berarti ini yang paling jawaban benar. Poinnya berapa? Kalau Bapak Ibu buat soal 10, ya poinnya 10 supaya 10 kali 10 jadi 100. Kalau buat soal 20 pilihan ganda masing-masing kasih 5 poin. Ataupun berapapun poinnya tergantung bobot soal, terserah Bapak Ibu nanti ngatur. Jelas total 100 gitu biasanya. Selesai. Nah, itu baru satu soal ya, Bapak Ibu. Kalau kita mau ingin ngacak optionnya, tinggal klik titik ini, acak urusan opsi. Otomatis antara satu teman dengan teman yang lain di soal yang ini dia akan teracak. Kemudian soal yang kedua, boleh klik ini duplikat langsung boleh, ataupun tidak dengan duplikat, atau lagi klik tanda plus. Mau model tipenya apa? Mau benar dan salah misalnya, klik centang ini. Ini benar, ini salah. Gitu. Itu misalnya pertanyaannya. Dia tinggal klik yang mana benar, yang mana salah. Berapa poinnya. Banyak ada tipe-tipe soal, boleh isi juga. Tapi kalau yang benar salah bisa kita hitung secara otomatis ya. Di sini sudah ada poinnya, total poin 20. Tapi kalau tidak, kalau isi nggak bisa dia meriksa. Tidak bisa meriksa teks. Kecuali pertanyaannya isi itu gampang-gampang. Misalnya 4 kali 6, sudah ada jawabannya 24, itu bisa dia periksa. Kita sudah setting bahwa jawabannya itu 24. Otomatis terperiksa gitu. Ya, kira-kira demikian cara membuat soal di Google Formulir ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik-klik saja ini. Kalau mau nambahkan video, tinggal klik tambahkan video, tambahkan gambar juga bisa. Kalau mau nambahkan audio juga bisa, rekam dulu audionya, kemudian upload ke Google Drive. Kemudian dari Google Drive ambil linknya, paste di sini di soal ini. Kalau menu centang ini wajib diisi adalah apabila kita ingin wajibkan siswa kita menulis nama. Jadi klik wajib di sini. Kelas juga wajib kita suruh. Ini juga wajib. Kalau tidak wajib artinya dia bisa melewati tanpa mengisi pertanyaan ini. Ini absensi maksudnya nomor absen. Kalau Bapak Ibu ingin isi token, ya lebih isi security, klik di sini tambahkan, masukkan token, setting token ini menggunakan angka ini, sama dengan pakai. Misalnya sekarang bulan 6, tokennya 06/2020. Kalau siswanya mengetik 06/2020, dia akan masuk ke section kedua. Tapi kalau dia tidak ketik
kalau salah mengetik token, di sini akan ada teks kesalahan khusus. Maaf, token Anda salah. Wajib di situ. Nah, mau memberikan isi token, isi security. Di sini juga ada settingan. Di settingannya ini kita mau anak itu hanya sekali menjawab soal ini. Berarti batasi ke 1 tanggapan. Kalau kita tidak centang di sini, mungkin dia akan mengklik dengan menggunakan HP yang satu, kemudian menjawab dengan HP yang kedua. Bisa jadi seperti itu. Strateginya dia. Kita klik batasi 1 kali tanggapan. Kemudian presentasi ini klik urutan pertanyaannya. Acak urutan pertanyaannya. Jadi kita kasih soal 10 antara teman yang satu dengan yang lain, dia akan teracak. Yang teracak yang mana muncul duluan. Dia tidak akan sama, soal nomor satunya tidak akan sama. Yang tadi di bawah itu adalah mengacak option, mengacak pilihan gandanya. Yang ini mengacak soalnya. Soal dia akan mengerjakan. Kemudian di sini konfirmasi ini bisa ditulis, terima kasih sudah mengikuti ujian penilaian harian. Itu boleh. Intinya pesan yang dia terima setelah mengirim link formulir ini. Oke, simpan. Seperti itu. Ya, ini sudah selesai membuat tugasnya. Kalau mau mengirim lewat WA, tinggal klik kirim. Klik tautannya ini, klik salin atau perpendek URL boleh, alamatnya diperpendek, kemudian salin. Klik salin inilah yang diketik dikirim ke WA siswa boleh. Nah, ini yang dikirim, Google Form yang dikirim. Boleh juga. Saya kembali lagi ke soal tadi. Masih loading ini Bapak Ibu, mohon maaf. Jaringannya ini. Padahal sudah pakai IndiHome ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ke soal tadi. Nah, ini adalah pertanyaan. Apabila siswa sudah menjawab, akan masuk ke respon. Berapa orang di sini akan merespon, berapa orang yang sudah menjawab, di sini akan kelihatan. Baru klik yang hijau ini untuk mendownload spreadsheet-nya atau Excel-nya daripada jawaban-jawaban siswa. Demikian cara membuat kuis. Ini saya tulis. Kemudian ini seharusnya sudah berganti, refresh dulu. Ya, demikian kira-kira yang bisa saya share. Ini masih dalam bentuk draft, belum saya kirim, edit. Kemudian ini saya tugaskan kepada siapa, batas waktunya kapan. Bisa diisi misalnya hanya 1 hari ini saja dia menyelesaikan ulangan ini. Dan batasi sampai tengah malam. Hari ini dia bisa poinnya 100 kepada semua siswa. Topiknya adalah, nah di sini tidak ada ujian, kita buat topiknya ujian atau ulangan. Penilaian harian. Boleh atau kuisnya nama nggak masalah. Tugaskan. Nah, ini sudah semuanya dari membuat materi, membuat kuis, tugas, pertanyaan, topik. Kalau di pertanyaan ini bisa pakai forum diskusi juga boleh. Atau di sini juga pakai pilihan ganda atau isi boleh. Misalnya, jelaskan alat yang dibutuhkan
membuat garnish gitu misalnya. Ini pertanyaannya langsung kepada semua siswa. Topiknya mungkin kuis. Atas waktunya hari ini langsung tanyakan. Ini juga bisa sebagai pertanyaan simple. Langsung dia menjawab di penilaian di sini, langsung di tanda tanya ini langsung dia jawab. Mana tadi sebagai siswa ini mungkin. Nah, langsung di sebagai siswa coba cek tugas saya ya. Ini sebagai siswa kita cek. Jadi tugasnya tadi bisa dalam bentuk tugas foto ataupun di pertanyaan tadi di menu pertanyaan. Menu pertanyaan itu seperti diskusi. Nah, di sini di tugas kelas. Nah, di sini jelaskan alat yang dibutuhkan. Ini klik lihat. Nah, di sini ketikkan jawaban. Ini pertanyaannya, jelaskan alat yang dibutuhkan membuat garnish. Tinggal dijawab aja di sini, tinggal klik serahkan. Ini sebagai tugas juga. Ya. Silakanlah Bapak Ibu berkreasi. Bisa, jadi langsung nanti bisa melihat jawaban teman juga di sini ternyata nanti bisa disetting ini. Ya. Nah, seperti itulah secara umum, secara singkat saya jelaskan bahan materi, video, absensi, kumpulan tugas, penilaian harian. Untuk mengikuti format RTP dalam tugas yang sudah diserahkan, arah kebijakan yang baru seperti apa? Secara bebas dapat memilih, akan dan mengembangkan. Suaranya hilang Pak Yas. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator Bu Nengah. Kemudian tidak komponen kopi. Kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Yas, Bapak dan Ibu yang berada di ruangan ini. Jadi demikian paparan dari Pak Putu Eka Yastika terkait dengan classroom. Jadi terkait dengan materi yang beliau sajikan ini, sebentar saya akan kirimkan di ruang classroom yang sudah kita buat, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan tutorial yang kita kirim sebagai bahan memperkaya apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Putu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini kita masih punya waktu kurang lebih lagi 20 menit. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan di ruang ini terkait dengan materinya dari Pak Putu Yastika, mari kita coba mendiskusikan sehingga dengan demikian manfaat dari paparan tadi bisa kita gunakan di dalam mempersiapkan diri menghadapi era normal di dalam pembelajaran jarak jauh. Barangkali Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seperti biasa, kita menggunakan yang ada raise hand, silakan di raise hand. Barangkali seperti itu, ataupun bisa lewat di chat, sehingga Bapak dan Ibu kita akan coba fasilitasi dengan baik. Oke, silakan satu penanya mungkin yang sudah siap, ataupun ada yang sesuatu yang bisa disampaikan. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengangkat tangan atau raise hand. Karena waktu masih
juga tersedia. Ataupun Bapak dan Ibu bisa unmute sendiri untuk masuk ke pertanyaan. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Di ruangan ini masih ada sekitar 76 peserta. Dari 95, karena sesuatu dan lain hal mungkin teman-teman belum bisa untuk hadir. Silakan Bapak dan Ibu yang masih ada untuk memahami kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Komang Sugina. Ya. Silakan Pak Komang. Yang ini tidak untuk bertanya Pak. Nggih. Karena ini kan praktek langsung di di internet, jadi belum begitu artinya menemukan hal-hal atau kendala yang perlu ditanyakan karena prakteknya kan belum. Jadi yang bisa kan kalau misalnya yang langsung aplikasikan sehari-hari atau misalnya di komputer menemui kendala yang belum mengerti. Untuk sekarang yang belum ada gambaran sama sekali baru karena yang baru buka kelasnya. Nggih Pak Komang. Nanti selama kita dari angkatan 1 sampai angkatan yang terakhir kita tetap fasilitasi baik melalui grup WA maupun melalui Classroom. Nanti tutorial yang jelas kita akan bagikan di Classroom. Iya, makasih Pak. Pak. Barangkali Bapak dan Ibu yang lain silakan untuk mengajukan pertanyaan. Yang Water. Iya, lurus. Pak Putita. Nggih. Puniki Pak Yas. Niki tentang kene tadi pembuatan tugas ke siswa niki ketika menyerahkan niki agak terlambat tadi mengikuti tugas dibuat kemudian diserahkan kepada siswa yang dari gurunya niki mohon kalau bisa diulang kembali niki sedikit. Terima kasih Pak. Lanjut Pak K. Ada pertanyaan dari Pak Putu Tirta terkait dengan bagaimana siswa menyerahkan tugas yang sudah Guru menyerahkan tugas kepada siswa nike yang terlambat itu ya. Guru menyerahkan tugas dan siswa membalas tugas guru. Pak Putu. Eka. Pak Eka. Nampaknya beliaunya terlempar ini. Masih aktif ya, kayaknya beliaunya karena permasalahan sinyal. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kegiatan ini sudah tiang rekam. Nanti rekaman ini juga tiang akan posting di Classroom sehingga Bapak dan Ibu bisa digunakan sebagai mereview apa yang sudah diikuti tadi. Sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu kembali saya sampaikan ketika ada permasalahan kita akan tetap memfasilitasi. Mungkin Pak Eka-nya baru akan masuk. Yang sedang admit, tentunya sedang terlempar keluar. Pak Yas, bentar lagi masuk ya. Beliaunya mungkin ada masalah dengan sinyal. Pak Yas. Pak Yas, sudah bisa masuk? Atau Bapak dan Ibu silakan Dumon kalau ada yang akan sampaikan sebentar. Sudah masuk suara? Oke, udah bisa Pak Budi. Ya, mohon maaf ini kalau kontak. Sampai di mana tadi ya kira-kira? Atau sudah cukup? Pak Yas, Titiang yang bertanya, Niki, terkait dengan tugas Classroom-nya tadi, kan ada pembuatan tugas kelas pun Niki, untuk diberikan kepada siswa, dan gitu. Nah, Titiang di sana menangkap terlambatnya ketika akan memberikan ke siswa. Kemudian di penilaian Niki, nah nilai di sini kan ada nilai keseluruhan siswa. Berarti kita harus menginput nilai dari tugas yang disetorkan dan kita dados nih. Nah, Niki mohon agak sedikit diulas kembali Niki, terutama penyerahan dari guru ke siswa Niki yang terlambat Pak. Terima kasih. Penyerahan dari guru ke siswa. Iya. Oh, mengembalikan nilai.
Enggak, menyerahkan tugasnya nih ke, menyerahkan pun nih ke, ketika kita buat tugas, sudah diserahkan nih ke. Oh, nggih. Saya share screen lagi. Kemudian yang terakhir, sistem penjaminan pendidikan ini akan lebih banyak dibahas nanti narasumber. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas suara Tian? Oke, jelas. Jadi ketika kita memberikan tugas, kita tinggal klik plus buat tugas. Di sini kita ketik judulnya tugas, kemudian di petunjuk kita kasih keterangan. Kalau tugasnya banyak, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini dalam bentuk file. Tapi kalau tugasnya singkat, misalnya kerjakan pada halaman 10 bagian A dan B, cukup di situ saja, cukup informasinya bisa. Kemudian di setting di sini, di setting di bagian sini tinggal klik poinnya 100 kepada siapa, semua siswa, tenggat waktunya kapan, misalnya seminggu gitu, waktunya kapan, ini sudah ada tenggat waktu selama seminggu, topiknya apa yang sudah kita buat, mungkin kumpulan tugas, kemudian tinggal klik tugaskan. Nah, ini tugas yang seperti ini adalah tugas yang diberikan siswa melaporkan dalam bentuk file, memfoto tugasnya yang telah dikerjakan di buku latihan, difoto kemudian dikirim. Ini tidak bisa otomatis, jadi siswanya sendirilah yang akan melihat, guru sendiri yang melihat satu persatu jawaban siswanya. Tapi kalau mau otomatis, buat tugas dalam bentuk kuis, tugas kuis. Nah, dia terintegrasi dengan Google Formulir. Tadi mungkin sudah saya jelaskan tentang membuat Google Formulir. Apa itu tadi nyampe atau enggak? Ini dia tentang penilaian harian. Nah, jadi siswanya langsung melihat dalam bentuk Google Formulir. Dia langsung menjawab. Namanya di sini diisi, kemudian berikutnya. Nah, seperti itu kira-kira tugas yang diberikan kepada siswa. Tapi siswanya seperti apa? Dia akan melihat di sini di bagian link selanjutnya. Mungkin ini link siswa ya. Saya gunakan akun yang lain. Kita lihat tugas kelas. Nah, di sini ada tugas yang diberikan oleh guru. Kita lihat tugasnya yang terbaru ya. Kita lihat klik tugas kelas, kemudian ini kalau masih biru ini belum dikerjakan. Kalau sudah abu-abu berarti siswa sudah ngumpul. Ini klik tugas. Nah, lihat tugas. Nah, di sini ya proses siswa mengirimkan tugas kepada gurunya. Kerjakan secara mandiri, kerjakan pada halaman 10 bagian A dan B. Setelah dia ngerjakan di buku latihan, dia foto, kemudian klik tambahkan di sini, klik file. Setelah proses mengupload jadi,
tinggal siswanya mengirim ke siswa. Serahkan. Nah, tinggal menyerahkan ke siswa. Serahkan. Nah, seperti itu prosesnya. Otomatis ini sudah terserahkan. Kalau kita ingin komentar, saya sudah mengirim tugas. Di sini siswanya privat ya. Tugas Pak. Sudah terkirim privat ya. Kalau yang di sini komentar kelas, semua siswa dapat melihat. Pak, perlu buat soalnya atau tidak? Itu misalnya kalau dia bingung. Nah, seperti itu kira-kira Pak penjelasan saya bagaimana cara mengirimkan tugas dan cara mengirimkan tugas dari guru dan mengirimkan tugas dari siswa. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Pak Putu, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian paparan apa yang ditanyakan oleh Pak Putu Tirta terkait dengan bagaimana guru menyerahkan tugas ke siswa dan siswa menjawab atau mengerjakan tugas mengembalikan kembali kepada guru. Barangkali Bapak dan Ibu masih kita punya kesempatan yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Mungkin mengirimkan video sudah bisa nih. Niki sedikit Pak Yas yang belum tadi yang dinilai kan nih Pak Tut ampura niki. Untuk nilainya niki kan kita harus mengisi secara kenten manual pun niki. Berarti nanti untuk di napu asalnya secara menyeluruh niki tidak bisa kita kalau niki kan diserahkan secara manual berarti diisi di form penilaian pun niki Pak Yas. Oh iya. Kalau kita soalnya dalam bentuk tugas seperti tadi mengirimkan foto, ya kita manual mengisi. Tapi kalau kita membuat dalam bentuk Google Form atau kuis, settingan kuis di sini, tugas kelas kuis, klik buat tugas kuis, ini otomatis dia karena dia terintegrasi dengan Google Form. Seperti ini, saya buka Google Form-nya, otomatis dia akan melihat, ini tampilan siswa, nanti akan terlihat di siswa yang mengirimkan menjawab di Google Form langsung ada jawabannya di sana. Seperti Google Formulir biasa. Dan untuk di responnya akan terlihat. Begitu Kak Tirta. Iya, sistem. Iya. Mungkin ada teman-teman lagi yang ditanyakan. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Barangkali makin masih ada yang Bapak dan Ibu diskusikan dengan paparan. Mohon maaf tadi tidak tahu kalau lost sinyal gitu Pak. Asik bercerita ini di chat juga tidak ada yang menyampaikan gitu. Dan udah bagus tadi, udah bagus. Udah jalan terus karena Pak Putut itu sempat keluar. Oh genten, Ini nggak tahu lossnya mungkin pada saat loading tadi loss. Jadi prinsipnya Bapak Ibu tinggal otak-atik saja di Google Classroom-nya, tidak akan rusak. Tinggal klik buat tugas, klik buat materi. Bisa, cuma settingannya nanti terserah Bapak Ibu mau dikumpulkan seperti ini, misalnya seperti yang saya share ini, dia berdasarkan kumpulan bahan materi, kumpulan video, kumpulan absensi, kumpulan tugas, kumpulan penilaian harian. Jadi topiknya berdasarkan itu. Boleh Bapak Ibu berdasarkan bab. Contoh misalnya klik topik, klik buat, klik topik, di sini atau bab 1. Misalnya apa? Peralatan memasak gitu misalnya. Jadi setiap bab Bapak Ibu buat sampai bab terakhir. Jadi segala semuanya di bab-bab ini masuk, baik dari tugasnya, baik juga ulangannya, baik materinya, semua masuk di bab 1. Jadi kalau dalam satu semester ada 6 bab, maka ke-6 bab ini dibuat, bab 1, 2, 3, sampai terakhir dibuat bisa. Jadi siswanya yang kemampuan belajarnya cepat, dia akan bisa melihat sampai bab 6. Boleh-boleh saja. Kalau yang saya buat ini adalah berdasarkan bahannya. Jadi bahan materi kumpul di sini, bab 1 sampai bab 6, video-video kumpul di sini, absensi kumpul di sini. Seperti itu. Mungkin teman-teman, jadi Google Classroom ini mungkin sudah biasa ya teman-teman lakukan. Jadi ini mudah dilakukan, pasti bisa. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan lagi, bingung penggunaan Google Classroom.
Nggih, Pak Puteka. Nggih. Di chat saya baca dari Ibu Sri Wahyuni. Mohon maaf saya tidak mengerti materinya. Kalau bisa ditampilkan langkah-langkahnya bertahap, sehingga kami bisa langsung praktek walaupun tidak sempurna. Jika kesulitan kami bisa langsung bertanya. Oh, artinya begini. Yang disampaikan tadi, di Classroom kita akan kirim materi baik berupa tutorial maupun ada dalam bentuk PowerPoint. Nanti Pak Putu Yastika juga sudah mengirim di WA Group itu PowerPoint-nya, Pak. Oke. Demikian Bu Sri Wahyuni. Masih ada Bapak dan Ibu? Jika sudah semuanya pada tidak ada yang perlu didiskusikan, sekali lagi saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Putu Yastika, sehingga kita di Kabupaten Karangasem khususnya guru-guru kita semakin terbuka wawasannya dalam hubungannya dengan pemanfaatan IT di dalam pembelajaran jarak jauh. Harapan kami pada Pak Putu, mari kita membangun sebuah sistem sehingga teman-teman kita di Kabupaten Karangasem semakin maju selangkah di dalam memahami tentang IT. Demikian juga Bapak dan Ibu, pagi hari ini sehubungan sudah waktu, kami mewakili seluruh panitia yang tergabung di dalam kegiatan ini, mengucapkan selamat bertugas kembali, selamat meneruskan tugas, dan untuk link tugas Classroom nanti akan dibagikan oleh Pak Ngakang, sehingga lambat laun Bapak dan Ibu bisa mengirimkan tugas di masing-masing sekolah sebagai guru dan sebagai siswa guru Bapak dan Ibu dari sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Eka Yastika, dan kita akan akhiri kegiatan ini dengan juga Pak Marite sudah membackup tadi. Saya tidak tahu kalau itu loss gitu. Jadi saya terus menjelaskan gitu. Jadi mohon maaf sama teman-teman atas kekurangannya. Ampun Pak Ketut. Nanti mungkin bisa kita sharing-sharing. Kepastian tugasnya puniki mohon dijelaskan juga berarti yang. Tugasnya nanti diinfo ring WA oleh Pak Ngakang. Nanti sama linknya juga diinfo. Kita tetap ada di dalam. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Absennya lagi. Absen sampun wonten ring. Sampun margi. Nggih. Sampun dikirim lewat WA. Iya, absen pewenten tadi. Bapak dan Ibu silakan. Oke. Mari Bapak dan Ibu kita keluar dengan lab-nya di masing-masing.